Setelah tertangkap, gadis ini akhirnya divonis hukuman mati. Namun sebelum dieksekusi, dia meminta untuk difoto terlebih dahulu. Dan ketika saatnya tiba, dia membuka mulutnya lebar-lebar, di mana hal tersebut menyebabkan perbincangan hangat di antara orang-orang yang berada di lokasi, karena mereka tidak mengerti akan maksud dari sikapnya tersebut. Hanya tentara eksekusi yang mengerti mengapa dia melakukannya. Terdapat kisah pahit yang tersembunyi di balik semua kejahatan yang telah dilakukannya. Inilah kisah tentang pembalasan seorang wanita yang tidak tahan karena selalu disakiti dan dimanfaatkan di tempat kerjanya. Video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Kabupaten Xin'an, Provinsi Henan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Suatu malam di musim panas tahun 1991, Bibi Wang yang tinggal di Kabupaten Xin'an, Provinsi Henan, pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat seperti biasanya. Lokasi tanaman obat sangat terpencil, dengan dikelilingi pegunungan tandus. Tidak ada orang yang mau tinggal di sana, dan hampir tidak pernah ada yang melewati lokasi tersebut. Saat Bibi Wang sedang berjalan ke sana, tiba-tiba dia mendengar suara jeritan orang di kejauhan, dan ketika melihat ke arah suara berasal, dia melihat ada api yang membumbung tinggi ke langit. Sebelum Bibi Wang sempat bereaksi, dia melihat dua sosok hitam melarikan diri dari sana, di mana salah satunya sepertinya sedang memegang sebuah ember dan dalam sekejap menghilang di kegelapan malam. Bibi Wang ketakutan, dia ragu apakah harus maju untuk memeriksa ke sana atau kembali ke desa untuk memanggil bantuan. Saat itu, kebetulan Paman Liu yang berada tidak jauh dari sana juga mendengar suara teriakan, sehingga bergegas menghampiri lokasi tempat Bibi Wang berada. Dan dengan ditemani oleh Paman Liu, Bibi Wang memberanikan diri menuju ke lokasi kebakaran bersama Paman Liu untuk memeriksa keadaan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya mereka lihat ada sepasang kaki manusia berkulit putih yang terlihat di tumpukan jerami yang sedang terbakar. Mereka tidak berani melihat lebih dekat lagi dan segera pergi dari sana untuk memanggil polisi. Tak lama berselang, polisi tiba di lokasi penemuan mayat dan mengeluarkan jenazah korban dari dalam tumpukan jerami. Karena kejadiannya sudah agak lama, sehingga bagian atas jenazah sudah terbakar hingga kelihatan tulangnya dan hanya menyisakan tubuh bagian bawah saja. Dari hasil identifikasi forensik, diketahui bahwa korban adalah seorang wanita muda yang berkulit putih. Terdapat tanda lahir dan cat kuku berwarna merah di jari kakinya, namun korban tidak mengalami pelecehan. Polisi tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi korban, karena 2 hari setelah kejadian, seorang direktur tambang aluminium yang bernama Tai Te Chang datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa putri keduanya telah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa putrinya yang baru saja bekerja di pabriknya selama 2 bulan lebih, setiap hari selalu pulang tepat waktu, tidak pernah berkeliaran kemana-mana, dan selalu memberitahukan kepadanya andai mau keluar. Namun sudah 2 hari ini dia tidak pulang ke rumah. Mereka sudah berusaha mencarinya, tapi tidak ketemu, sehingga memutuskan untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah mendengar semua penuturan Te Chang dan menanyakan ciri-ciri fisik putrinya, polisi langsung mengetahui bahwa korban kebakaran yang ditemukan di gunung kemungkinan adalah putrinya Te Chang. Dan benar saja, ketika Te Chang diminta untuk mengidentifikasi korban di kamar mayat, itu adalah putri keduanya yang bernama Xiao Ting. Te Chang hampir saja pingsan sesaat setelah mengetahui kematian putri tercintanya tersebut. Setelah mengetahui identitas almarhum, polisi mengetahui bahwa Xiao Ting berusia 19 tahun, kuliah di kota Luoyang, kembali ke kampung halamannya di kota Xin'an selama liburan musim panas. Polisi juga mengetahui bahwa setelah kejadian tersebut, dompet dan perhiasan Xiao Ting juga telah hilang. Apakah pelakunya mengincar harta Xiao Ting dan menghabisinya? Dikarenakan metode investigasi kriminal dan teknologi saat itu masih belum maju, ditambah dengan Bibi Wang yang tidak melihat dengan jelas kedua sosok pelaku,
sehingga kasus kematian Xiao Ting menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Namun pada hari ketiga setelah jasad Xiao Ting ditemukan, seorang perawat wanita yang bekerja di sebuah rumah sakit di Kabupaten Xin'an tiba-tiba datang ke kantor polisi dan memberitahukan bahwa sepertinya dia tahu siapa pelakunya. Menurut perawat itu, 2 hari yang lalu, seorang kerabat jauh yang bernama Chao Linlin diam-diam memberitahunya bahwa dia telah menghabisi seorang wanita dan sekarang jasadnya telah ditemukan oleh polisi. Chao Lin mengatakan bahwa andai dia menyerahkan diri, maka pasti akan dipenjara dan mendapatkan hukuman yang berat, sehingga dia harus segera pergi dari sana. Ketika polisi mendengar dari perawat itu bahwa Chao Lin telah membeli tiket bus dan bersiap-siap untuk kabur ke kota Luoyang, mereka bergegas mengirimkan 12 anggota polisi ke rumah Chao Lin untuk melakukan penyergapan. Dikarenakan daerah di sekeliling rumah sangat terbuka, sehingga dengan mudah polisi berhasil mengepung dan menangkapnya. Di dalam rumah terdapat jerigen bensin kosong, sebuah kunci Inggris, dan beberapa perhiasan emas. Setelah diidentifikasi, terdapat darah di kunci Inggris yang sesuai dengan golongan darah Xiao Ting. Terdapat cat hijau pada jerigen bensin, sama seperti yang ditemukan di lokasi kejadian, serta perhiasan yang ditemukan adalah milik Xiao Ting. Dihadapkan pada semua bukti yang ada, akhirnya Chao Lin mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi Xiao Ting. Namun dia hanya menjadi kaki tangan saja dari seorang wanita yang bernama Ren Xue. Setelah mengetahui petunjuk ini, polisi segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap Ren Xue. Namun yang membuat polisi sedikit bingung dan bertanya-tanya adalah ketika ayah Xiao Ting mengetahui bahwa Ren Xue adalah pelakunya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan kelihatan ragu-ragu ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan penyelidikan yang lebih terperinci, akhirnya polisi menemukan bahwa pelakunya memang Ren Xue, namun motif kejahatannya tidak dapat dipisahkan dari Te Chang, sang bos pengusaha tambang. Lahir pada tahun 1971 dari keluarga petani biasa di Kabupaten Xin'an, Provinsi Henan, Ren Xue adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia tumbuh dalam suasana keluarga tradisional yang sangat menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan. Orang tuanya percaya bahwa anak perempuan tidak berguna dan akan menjadi anggota keluarga orang lain setelah menikah. Setelah lulus sekolah menengah pertama, dikarenakan penampilannya yang cantik, para tetangga dan kenalan berdatangan untuk melakukan lamaran terhadapnya. Tentu saja Ren Xue menolaknya, karena dia tidak mau menikah muda dan masih mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kabupaten Xin'an berada di bawah yurisdiksi Luoyang dan terletak di pegunungan dan daerah perbukitan di bagian barat Henan. Terdapat tambang aluminium besar di pegunungan yang luas, banyak penduduk desa yang bekerja di pabrik biji aluminium, termasuk juga kedua saudara laki-laki Ren Xue. Karena keluarganya miskin, meskipun kakak tertua sudah mencapai usia berkeluarga dan seharusnya mulai menjalankan usaha sendiri, namun ia belum juga menemukan pasangan sama sekali. Hal tersebut membuat kedua orang tua mereka khawatir, sehingga mereka ingin agar Ren Xue bisa menikah lebih awal, agar bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membantu kakak tertuanya tersebut. Hal ini juga merupakan hal yang sangat lumrah di daerah pedesaan pada saat itu. Anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan, sehingga nampaknya wajar saja jika mengorbankan anak perempuan demi anak laki-laki. Ren Xue tidak punya pilihan lain, terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya untuk menikah muda. Mereka kemudian mengumumkan bahwa siapapun yang ingin menikahi putri cantik mereka harus menyiapkan mahar sebesar 5.000 yuan atau sekitar 1 juta rupiah. Pada akhir tahun 1980-an, uang 5.000 yuan bukanlah jumlah yang sedikit, terutama untuk para penduduk desa, sehingga meskipun banyak pria yang menyukai Ren Xue, namun mereka terpaksa menyerah karena tidak ada yang mampu untuk menyediakan uang yang diminta. Para tetangga kesal mendengar hal tersebut dan diam-diam menuduh keluarga Ren Xue mau menjual anaknya, sengaja memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Setelah ditunggu beberapa lama tidak ada yang melakukan lamaran, akhirnya orang tuanya menyerah
dan mengirim Renxue ke sekolah teknik aluminium yang berada di Kabupaten Xin'an untuk belajar di sana. Renxue yang cantik alami dengan cepat menjadi primadona sekolahnya, menarik perhatian dan incaran banyak siswa laki-laki. Renxue yang memiliki kepribadian ceria dan lincah juga senang menikmati perlakuan layaknya seorang putri. Dia kemudian tertarik pada seorang siswa yang merupakan putra seorang pengusaha yang juga menyukainya. Alhasil keduanya pun mulai sering berinteraksi dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Hubungan mereka semakin lama semakin dekat dan bahkan sampai melewati batas dengan melakukan hubungan terlarang yang menyebabkan Renxue hamil saat usianya kurang dari 17 tahun. Namun setelah kedua orang tua keluarga mengetahui tentang hal tersebut, mereka malah mendapatkan pertentangan, terutama dari keluarga pacar Renxue. Ibu sang pacar menemui Renxue dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Di bawah bujukannya, Renxue akhirnya pergi ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Namun yang tidak disangka Renxue adalah setelah pulang dari rumah sakit, pacarnya malah memutuskannya. Renxue yang tidak terima akhirnya mendatangi pacarnya dan terjadilah pertengkaran sengit di antara mereka. Pacarnya yang marah dan kehilangan akal sehatnya sempat memukul wajah Renxue yang menyebabkannya terjatuh dan terluka. Dan sejak saat itu, wajah cantiknya sedikit cacat, terdapat sedikit bekas luka di dagunya yang sulit dihilangkan. Kejadian tersebut menjadi bahan gunjingan warga setempat. Kehamilan seorang gadis berusia 16 tahun merupakan hal yang mengejutkan di pedesaan Tiongkok pada saat itu. Perbuatannya tidak termaafkan dan menjadi bahan gosip dan nyinyiran dari para penduduk desa, sehingga membuat kedua orang tua Renxue merasa marah dan rendah diri atas efek yang ditimbulkan akibat perlakuannya. Setelah lulus dari sekolah menengah teknik, dia kembali ke rumah tanpa ada niat untuk meneruskan pendidikannya lagi. Dia memiliki seorang teman sekelas perempuan bernama Xiao Ting yang meneruskan kuliahnya di perguruan tinggi di kota Luoyang. Hal tersebut membuatnya sedikit merasa iri dan cemburu karena terlepas dari nilai dan penampilannya, Renxue tidak bisa dibandingkan dengannya. Xiao Ting berasal dari keluarga kaya. Dia adalah putri kedua dari direktur pertambangan aluminium di sana yang bernama Tai Techang, yang oleh warga sekitar dipanggil dengan sebutan bos tambang. Namun tentu saja Renxue tidak rela tinggal di rumah dan hanya menjadi petani sepanjang hidupnya, sehingga dia memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia mendengar dari kedua saudara laki-lakinya bahwa pekerjaan di kantin tambang aluminium lumayan bagus dan gajinya juga cukup tinggi, apalagi setelah menjadi karyawan tetap. Renxue tertarik sehingga dia segera datang ke sana untuk melamar pekerjaan tersebut dan akhirnya berhasil mendapatkannya walau hanya sebagai pekerja kontrak. Pada hari pertamanya bekerja di sana, dia bertemu dengan bos tambang Techang. Di pedesaan yang terletak di daerah pegunungan terpencil, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan upah yang lumayan besar selain bekerja di lokasi pertambangan. Oleh karena itu, di luar sikapnya yang kadang suka mengintimidasi dan memotong gaji para pekerja tambang tanpa alasan dan terkenal sebagai bos yang mesum, Techang juga dijuluki Kaisar Bumi karena dia juga menjadi penyelamat ekonomi para penduduk desa. Para gadis yang bekerja di pertambangan tidak begitu cantik, sehingga ketika pertama kali bertemu Renxue, langsung timbul niat jahatnya untuk mendapatkan pekerja baru ini. Namun sebagai seorang yang berstatus bos besar, tentu saja dia tidak boleh menggunakan kekerasan untuk mendapatkan Renxue. Dia harus memikirkan cara yang terbaik agar gadis cantik tersebut menyerahkan dirinya secara sukarela. Sekitar setengah bulan setelah Renxue bekerja di tambang, tiba-tiba Techang mengatakan akan memecat Renxue dengan dalih dia tidak memiliki prosedur formal untuk bekerja di tambang. Renxue kaget mendengar berita tersebut, sehingga dia mendatangi Techang dan memohon kepadanya agar tidak memecatnya. Techang mengambil kesempatan itu dengan mengatakan bahwa tentu saja Renxue bisa tetap bekerja di sana, asalkan mau memenuhi permintaannya. Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di atas paha Renxue dan mulai mengelusnya dengan lembut. Tentu saja Renxue kaget dan marah mendapat perlakuan tidak menyenangkan itu, dan tanpa banyak pikir, dia pun menolak mentah-mentah permintaan mesum bosnya tersebut dan segera pergi dari sana. Setelah ditolak,
Chang tidak langsung memecat Ren Xie, tapi mengatakan kepadanya bahwa dia memberikan Ren Xie waktu untuk memikirkan permintaannya tersebut. Keesokan harinya, Ren Xie kembali diberitahukan bahwa dia tidak hanya bisa tinggal di tambang, tapi statusnya juga akan berubah menjadi pekerja tetap andai dia mau menyetujui persyaratan bosnya. Menjadi pekerja tetap adalah impian banyak orang, sehingga berita tersebut sempat membuat Ren Xie ragu-ragu. Dia mengetahui bahwa kedua kakaknya masih sebagai pekerja kontrak, walau telah bekerja selama beberapa tahun di sana. Sehingga hari itu juga, dia berinisiatif untuk pergi menemui Chang kembali. Setelah bertemu Ren Xie, Chang mengatakan bahwa ada kantin kecil di tambang yang sedang kekurangan pelayan. Kantin itu dirancang khusus untuk melayani para pemimpin yang datang untuk memeriksa pekerjaan. Pekerjaan itu tidak hanya mudah, tapi juga merupakan pekerjaan formal, sehingga Ren Xie sempat tergoda. Chang menambahkan, walau Ren Xie masih belum memenuhi syarat untuk bekerja di sana, namun tentu saja dia dapat membantunya. Ketika Chang mengatakan ini, antara sengaja dan tidak, dia kembali meletakkan tangannya di atas paha Ren Xie yang duduk di sebelahnya, sekali lagi mengisyaratkan niatnya. Ren Xie kembali menolaknya karena berpikir Chang adalah seorang pria parubaya yang seharusnya dipanggil dengan sebutan paman olehnya. Dan juga dia adalah ayah dari Xiao Ting, teman sekelasnya. Bagaimana mungkin Ren Xie bisa bersamanya? Menghadapi Ren Xie yang pergi dengan marah, Chang hanya tersenyum sinis dan kembali menyuruhnya agar memikirkan penawarannya tersebut. Namun sayangnya, setelah berkali-kali dibujuk dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan tetap dan gaji yang tinggi, akhirnya Ren Xie menyerah juga dan menuruti kemauan Chang. Setelah menjadi kekasih bos tambang, Ren Xie mendapatkan keinginannya. Chang mengatur agar dia bisa bekerja di kantin kecil seperti yang dijanjikan kepadanya. Pada awalnya Ren Xie merasa puas dengan pencapaiannya, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan juga gaji yang lumayan. Namun seiring berjalannya waktu, Ren Xie baru menyadari bahwa statusnya belum berubah menjadi pekerja tetap, sehingga kapan saja dia bisa dikeluarkan dari sana. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, alih-alih menghiburnya, Chang malah berusaha berkelit dengan berbagai alasan. Karena didesak terus, Chang malah mengancam balik dengan mengatakan, jika Ren Xie mencari masalah terus, maka kedua kakak Ren Xie akan dikeluarkan dari pekerjaannya sekalian. Karena tidak ingin melibatkan kakaknya dengan urusan pribadinya, akhirnya Ren Xie hanya bisa memilih untuk mengalah lagi dan tetap menjadi simpanan bosnya. Setahun kemudian, Ren Xie akhirnya hamil, dan setelah Chang mengetahuinya, dia membujuk agar Ren Xie mau menggugurkannya karena tidak mau skandalnya menyebar dan ketahuan semua orang. Ketika Ren Xie pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, dokter memberitahukan kepadanya bahwa rahimnya telah rusak saat pertama kali dia melakukannya, sehingga andai dia mengulanginya lagi, kemungkinan besar akan menyebabkan kemandulan seumur hidup. Chang tetap berusaha membujuknya untuk melakukannya, namun Ren Xie tidak mau, karena sebagai seorang wanita, tentu saja dia tidak mau menjadi mandul, dan juga berdasarkan pengalamannya dahulu, setelah dilakukan, dia malah ditinggal pergi oleh pacarnya. Sehingga kali ini dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dia mengatakan kepada Chang bahwa setelah anaknya lahir, Chang tidak perlu mengenali dan mengakuinya. Dia akan membesarkannya sendirian dengan tunjangan anak yang diberikan oleh Chang tentunya. Namun Chang tetap menolaknya. Dia takut jika anak itu lahir, Ren Xie akan menggunakan anak itu sebagai alasan untuk memerasnya. Jika hal ini terungkap, posisinya di perusahaan bisa terancam, sehingga dia berusaha membujuk Ren Xie dengan berbagai cara. Dia mengatakan, andai Ren Xie melakukannya, maka dia akan memberikannya sejumlah besar uang dan juga sebuah rumah di kota Luoyang. Namun Ren Xie tetap menolaknya. Chang kemudian mengatakan, selain itu, dia akan memberikan pekerjaan tetap yang jauh lebih bagus daripada pekerjaan sebagai seorang pelayan, dengan gaji 3 kali lipat dari pekerja biasa. Kebetulan teknisi lama akan pensiun dan juga ijazah sekolah teknik Ren Xie tepat untuk pekerjaan tersebut. Sebagai buktinya, Chang menunjukkan beberapa dokumen terkait relokasi pekerjaan tersebut. Ren Xie yang tidak begitu paham dan tidak mengerti banyak,
Setelah melihat dokumen tersebut, akhirnya setuju untuk menggugurkannya. Di rumah sakit, dokter kembali mengingatkan akan konsekuensi yang harus diterima setelah dia melakukan itu semua. Renxie menggigit selimut dan menangis untuk waktu yang lama. Namun demi untuk pekerjaan tersebut, agar keluarganya dan kedua kakaknya bisa keluar dari jurang kemiskinan, dengan mengeraskan hati, dia memutuskan untuk melakukannya. Setelah mendapatkan perawatan dan istirahat selama beberapa hari di rumah sakit, saat dia kembali ke tambang dengan penuh semangat dan bersiap untuk mengambil pekerjaan barunya, sebuah berita mengejutkannya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa ada seorang teknisi wanita baru lulusan perguruan tinggi yang datang ke pabrik dan mulai bekerja di bagian yang diinginkan oleh Renxie. Firasat buruk Renxie ternyata benar, posisi yang dijanjikan kepadanya telah diisi oleh orang lain. Namun yang membuat Renxie marah adalah ternyata teknisi baru itu adalah Xiaoting, putrinya Te Chang. Jika orang lain yang mengisi posisi tersebut, walau marah, tapi mungkin masih dapat sedikit menerimanya. Namun ini berbeda, ternyata dari awal dia telah dibohongi mentah-mentah oleh Te Chang. Mungkinkah apa yang telah dikorbankannya selama ini sia-sia belaka? Ketika Te Chang dikonfirmasi mengenai masalah tersebut, dia tidak merasa khawatir lagi sekarang. Kandungan Renxie telah tiada. Tidak ada bukti yang dapat mengkaitkannya dengan masalah Renxie lagi. Dia bahkan menolak memberikan kompensasi apapun kepada Renxie. Renxie benar-benar putus asa. Dia kehilangan segalanya. Tidak lagi berarti apa-apa bagi orang mesum itu. Tiada yang bisa dilakukannya selain menyeka air mata dan menggertakkan gigi menahan marah. Namun ternyata penderitaan Renxie belum berakhir begitu saja. Suatu hari, Te Chang terkena masalah penggelapan pajak, sehingga atasan dari pusat mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki masalah tersebut. Te Chang takut perbuatannya akan terungkap, sehingga dia menyiapkan jamuan makan di Wisma Tambang dan mengundang tim investigasi untuk makan di sana. Dia juga secara khusus mengatur agar pelayan yang melayani mereka adalah Renxie, karena dia tahu bahwa kepala tim investigasi yang bernama Lao Cheng adalah seorang pria mesum. Dan benar saja, begitu melihat Renxie yang muda dan cantik, Lao Cheng langsung menyukainya. Setelah makan malam selesai, dia menemui Te Chang secara pribadi dan mengatakan bahwa jika Te Chang bisa mengatur agar pelayan cantik tersebut mau menemaninya, maka dia tidak akan mempersulit Te Chang. Namun jika Te Chang gagal, maka dia akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait penggelapan pajak yang dilakukannya. Te Chang kemudian mendatangi Renxie dan membujuknya agar mau menemani dan melayani Lao Cheng secara khusus. Dia berjanji bahwa ini adalah kali terakhir Te Chang meminta bantuan kepadanya dan tidak merepotkan Renxie lagi setelahnya. Te Chang juga kembali berjanji akan memberikan pekerjaan yang lebih bagus untuknya setelah selesai nanti. Renxie yang naif sekali lagi mempercayainya begitu saja dan bersedia ditiduri oleh Lao Cheng. Setelah selesai, Lao Cheng pergi dengan perasaan puas dan Te Chang terbebas dari krisis. Namun sayangnya, kehidupan Renxie tidak berubah sama sekali. Statusnya juga tidak berubah menjadi pekerja tetap. Dengan modal janji, bujukan, dan paksaan, selama 3 tahun, Renxie hanya dijadikan pemuas nafsu saja oleh Te Chang. Karena tidak sanggup lagi menahan penderitaan dan kemarahan yang meluap dalam hatinya, akhirnya pada tahun 1991, Renxie memutuskan untuk membalas segala perlakuan dan penghinaan yang diterimanya selama ini kepada Te Chang. Namun dikarenakan Renxie hanya seorang wanita yang kurus dan kecil, sehingga alih-alih menyerang Te Chang, dia mengalihkan sasarannya kepada Xiaoting, putrinya yang masih berusia 19 tahun kala itu. Dia tahu Te Chang sangat mencintai putrinya tersebut, sehingga dia akan membiarkan Te Chang tertekan dan menyesal seumur hidupnya. Renxie tidak berani bertindak sendiri, sehingga dia menemui temannya yang bernama Chao Linlin yang juga bekerja di tambang yang sama, menceritakan semua pengalaman dan penderitaan yang dialaminya selama 3 tahun terakhir dan rencananya untuk menghabisi Xiaoting. Chao Lin berasal dari keluarga miskin yang sejak kecil telah kehilangan ayahnya yang meninggal dunia.
Tidak lama setelah ibunya menikah lagi, ayah tirinya juga meninggal beberapa tahun kemudian dan hanya mengandalkan ibunya dalam mencari nafkah. Belakangan tanah keluarga juga diambil alih oleh tambang, sehingga mereka hanya tinggal di sebuah rumah kecil yang kumuh. Chaolin tidak punya pilihan lain selain datang ke tambang dan bekerja sebagai pekerja kontrak seperti Ren Xie. Chaolin merasa simpati setelah mendengarkan semua cerita Ren Xie, sehingga dia langsung menyetujui rencana Ren Xie. Hari itu setelah pulang kerja, Ren Xie mendatangi Xiaoting dan dengan alasan sudah lama tidak bertemu dan mengobrol bersama, Ren Xie mengajaknya jalan-jalan ke daerah pegunungan. Xiaoting yang polos dan tidak curiga mengikuti Ren Xie sampai ke kaki gunung yang agak terpencil, dan saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Chaolin muncul dari arah samping dan memukul kepala Xiaoting dengan menggunakan sebuah kunci Inggris besar yang membuat Xiaoting terkapar tidak sadarkan diri. Namun saat mereka menariknya ke atas tumpukan jerami, ternyata Xiaoting masih hidup, sehingga Ren Xie mencekiknya dengan kedua tangannya. Mereka kemudian menyiramnya dengan bensin yang telah disiapkan Chaolin dan membakarnya dengan korek api untuk menghilangkan jejak sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Dua sosok hitam yang dilihat oleh Bibi Wang adalah Ren Xie dan Chaolin yang sedang melarikan diri dari sana. Setelah Ren Xie melakukan kejahatan tersebut, dia tidak memilih untuk melarikan diri ke tempat lain, namun berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Jika Chaolin tidak memberitahu kerabatnya yang merupakan seorang perawat, tidak akan ada yang mencurigai gadis muda yang kelihatan polos dan tidak berdosa tersebut. Ketika polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap Ren Xie, kakak keduanya yang bekerja di bagian keamanan tambang mendengar berita tersebut dan segera pulang ke rumah untuk membujuk Ren Xie untuk menyerahkan diri agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Sedangkan kakak tertuanya awalnya ingin menyembunyikan Ren Xie. Dia tidak tega melihat adiknya ditangkap dan dijatuhi hukuman, sehingga dia mengusulkan agar Ren Xie segera melarikan diri dari sana. Namun setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Ren Xie mengikuti kakak keduanya ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Pada musim panas tahun 1992, Ren Xie dan Chaolin Lin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, serta dicabut hak politiknya seumur hidup. Keluarga Ren Xie tidak puas dengan keputusan tingkat pertama tersebut karena merasa Ren Xie melakukan semua itu untuk membalas atas penderitaan yang dialaminya, dan Ren Xie juga menyerahkan diri dengan sukarela. Kakak kedua Ren Xie mengajukan banding dan aktif berkampanye dalam upayanya untuk mendapatkan keringanan hukuman untuk adiknya tersebut. Namun meski menghabiskan waktu lebih dari setahun lamanya, seluruh upayanya tidak membuahkan hasil. Pada bulan Juli 1993, Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan menolak banding tersebut dan menguatkan putusan awal. Seminggu kemudian, pada hari eksekusi, terlihat banyak sekali orang-orang yang memenuhi tempat eksekusi. Banyak di antaranya yang merasa kasihan kepada Ren Xie. Sejumlah terpidana mati yang diberi nomor di punggungnya dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan ketat. Chaolin Lin, terpidana yang bernomor punggung 5, mengangkat kepalanya sedikit dan memandang gadis yang berlutut di sebelah kirinya, seolah-olah ingin mengutarakan sesuatu. Gadis bernomor 6 di sebelahnya adalah Ren Xie yang sedang berlutut di tanah dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Ren Xie tidak mengeluh sama sekali, dia sangat tenang, tidak terlihat gemetar ketakutan, tidak menangis dengan sedih atau berlutut memohon belas kasihan seperti terpidana mati lainnya. Mungkin dia menjadi mati rasa karena putus asa. Mungkin dia berpikir bahwa dendamnya telah terbalaskan dan dia tidak perlu menyesali apapun. Dia terlihat cantik dengan kulitnya yang cerah dan rambut yang tersisir rapi. Ren Xie mengenakan atasan lengan pendek yang memamerkan pusarnya, di mana hal tersebut jarang ditemukan pada masa itu, serta celana longgar yang tetap tak bisa menyembunyikan sosok langsingnya. Sebelum dieksekusi, Ren Xie tiba-tiba meminta untuk difoto. Dia ingin orang melihat dan mengenangnya dalam keadaan cantik. Dan saat hendak dieksekusi, dia membuka mulutnya lebar-lebar, yang menyebabkan orang-orang yang berkerumun di sekitar lokasi bertanya-tanya apa maksud dari sikap yang ditunjukkan olehnya itu.
Hanya tentara eksekusi yang mengerti bahwa dia melakukan itu agar timah panas bisa keluar dari mulut, sehingga tidak akan menyebabkan kecacatan pada wajahnya yang cantik. Di saat-saat terakhir, setelah aba-aba diberikan, mata Renxie menjadi kusam dan tiba-tiba tersenyum, sebelum terdengar bunyi letusan yang mengakhiri hidupnya di usia 22 tahun. Namun tentu saja tidak ada yang mengetahui apa maksud dari senyuman terakhirnya itu. Sementara itu, dikarenakan gagal mendapatkan hukuman yang lebih ringan untuk adik perempuannya, kakak kedua Renxie menderita gangguan emosi yang parah. Dia berhenti dari pekerjaannya di tambang dan mungkin pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan, tapi tidak pernah lagi kembali ke sana dan tidak terdengar lagi kabarnya sejak saat itu. Sedangkan kakak tertua Renxie yang khawatir akan dianggap ikut bertanggung jawab karena dulu pernah ingin agar adiknya tidak menyerahkan diri dan bersembunyi bersamanya, menghilang dari tambang dan kabur dari rumah, tidak pernah lagi terdengar kabarnya sejak saat itu. Renxie membayar harga atas segala perbuatannya, tidak hanya kehilangan nyawanya, tapi kedua kakaknya juga kehilangan pekerjaan dan keberadaan mereka tidak diketahui. Mungkin juga sebagai akibat dari perbuatannya, kedua kakaknya tersebut takut akan pembalasan yang dilakukan oleh bos tambang kepada mereka, sehingga memilih untuk menghindar dan menghilang untuk selamanya. Hingga saat ini, konon masih ada masyarakat sekitar yang mengingatnya sebagai terpidana mati paling cantik dan pergi ke tempat eksekusi setiap tahun untuk meletakkan karangan bunga dengan harapan Renxie akan memiliki kehidupan yang berbeda dan lebih baik di kehidupan selanjutnya. Perilaku manipulatif adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kendali dan kekuasaan dengan mempengaruhi emosi dan mental orang lain. Biasanya kejahatan psikis ini dilakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan seringkali mengorbankan orang lain. Harus bertindak tegas dalam menentukan batasan dan jangan pernah memberikan toleransi terhadap sikap manipulatif mereka. Jangan pernah meminta maaf atas hal-hal yang bukan kesalahanmu, dan jangan biarkan dirimu dimanipulasi untuk meminta maaf. Ingatlah bahwa hidup itu harus bermanfaat, bukan memanfaatkan, apalagi dimanfaatkan. Demikianlah cerita tentang Renxie, seorang gadis cantik yang membalaskan dendam atas perlakuan tidak adil yang diterimanya selama bertahun-tahun. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sejak kecil, dia telah dibenci oleh semua orang. Mereka menganggapnya sebagai anak pembawa sial bagi keluarga dan juga penyebab bencana bagi para penduduk desa. Satu-satunya keluarga yang menyayangi dan membelanya malah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Inilah kisah seorang terpidana wanita muda yang sejak kecil telah hidup dalam penderitaan yang tiada berkesudahan. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Shanxi, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Lahir dari keluarga biasa pada tahun 1975, Lu Qinfeng sejak kecil tinggal di desa Lu Kecheng, kota Praja Tuhuai, kota Yuncheng, Provinsi Shanxi. Kurang dari setahun setelah kelahirannya, ayah dan kakeknya meninggal satu demi satu dalam dua kecelakaan yang berbeda. Di desa yang masih percaya tahayul, Qinfeng dianggap sebagai anak pembawa sial yang menyebabkan dua pria meninggal dalam waktu yang berdekatan. Dia dianggap kutukan oleh keluarga dan juga para penduduk desa, sehingga beberapa kali para tetua keluarga menuntut agar Qinfeng dikubur hidup-hidup atau ditenggelamkan untuk menghilangkan malapetaka dalam keluarga. Namun untunglah ibu Qinfeng menolak keinginan mereka dan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Qinfeng. Meskipun berhasil diselamatkan oleh ibunya, namun kehidupan masa kecil Qinfeng sangatlah menyedihkan. Dia dikucilkan, mengalami diskriminasi, bulian, dan penganiayaan dari para penduduk desa yang selalu menganggapnya sebagai anak pembawa bencana bagi keluarga
dan juga bagi para penduduk desa pada umumnya. Jika ada penduduk desa yang mengalami musibah dan kemalangan, maka mereka akan menuduh Qin Feng sebagai sumber malapetaka sehingga mereka sangat membencinya. Demi untuk membantu perekonomian keluarga, Ibu Qin Feng kemudian menikah kembali dengan seorang pria. Namun sayangnya, setelah menikah, pria yang menjadi ayah tirinya tersebut bukan saja tidak menyayangi Qin Feng, dia sangat membencinya dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Qin Feng dan ibunya. Puncaknya pada tahun 1988, karena tidak tahan dengan perlakuan kasar suaminya, Ibu Qin Feng jatuh sakit dan meninggal dunia saat Qin Feng masih berusia 13 tahun. Setelah ibunya tiada, Qin Feng tidak ingin tinggal bersama dengan ayah tirinya, sehingga dia berharap paman dan bibinya bisa menerimanya. Namun sayangnya, mereka juga bukanlah orang baik ketika melihat Qin Feng yang masih kecil dan tidak mungkin bisa membantu mereka bekerja, sehingga mereka tidak mau menerima dan malah mengusirnya pergi dari sana. Dikarenakan para penduduk desa tidak ada seorang pun yang berani menerimanya, Qin Feng yang yatim piatu, bahkan tidak tamat sekolah dasar, tidak punya pilihan lain selain hidup di jalanan, mengandalkan belas kasihan orang dan mengumpulkan barang bekas untuk dijual demi untuk menyambung hidup. Selama setahun, Qin Feng mengembara tanpa tujuan, berkeliaran dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Pada tahun 1989, saat sedang memungut sisa makanan dari tempat pembuangan sampah di luar sebuah restoran di pinggiran kota Yuncheng, Qin Feng digigit seekor anjing keamanan hotel yang menyebabkannya mengalami pendarahan hebat dan pingsan di pinggir jalan. Manajer hotel yang bernama Mamo yang mengetahui hal tersebut membawa Qin Feng kembali ke rumahnya untuk dirawat hingga sembuh, diberikan tempat tinggal, makanan, dan bahkan pakaian baru olehnya. Saat Qin Feng merasa bahwa dia telah bertemu orang baik, ternyata itu semua hanyalah tipu muslihat dari manajer Mamo. Suatu malam, setelah Qin Feng selesai mandi dan bersiap untuk tidur, tiba-tiba Mamo muncul di kamarnya dan menggunakan kekerasan untuk memaksanya melayani nafsu bejatnya. Ternyata saat pertama kali bertemu Qin Feng, Mamo tertarik dengan Qin Feng yang cantik, sehingga dia berpura-pura baik, padahal sebenarnya dia hanya menginginkan tubuh Qin Feng saja. Malam itu Qin Feng pun mengalami penganiayaan dan pelecehan secara paksa. Setelah kejadian tersebut, ternyata Qin Feng baru mengetahui bahwa sebenarnya selain sebagai manajer hotel, Mamo adalah seorang mucikari yang banyak memperkerjakan para gadis secara paksa untuk dijadikan wanita penghibur di hotelnya. Qin Feng juga tidak luput dari perlakuan Mamo. Selama 2 tahun, dia dipaksa bekerja untuknya. Dan selama periode itu juga, Qin Feng beberapa kali mencoba untuk melarikan diri, namun selalu berhasil ditangkap kembali, dipukul dan disiksa oleh Mamo, yang membuat Qin Feng akhirnya pasrah dan tidak berani lagi melakukannya. Pada tahun 1991, di Provinsi Shanxi, dilancarkan kampanye anti-pornografi dan kegiatan ilegal, sehingga di kota Yuncheng juga tidak luput dari pemeriksaan dan penggebrekan terhadap tempat-tempat prostitusi. Hotel tempat Qin Feng bekerja digebrek polisi, sehingga dia dan beberapa temannya beserta manajer Mamo tertangkap polisi. Qin Feng dibawa ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan selama 1 tahun. Pada tahun 1992, Qin Feng dibebaskan dan dipulangkan kembali ke kampung halamannya agar bisa mendapatkan pengawasan dengan lebih mudah. Namun kepulangannya di desa dengan statusnya seperti itu tentu semakin menambah gunjingan dari para penduduk setempat. Ayah tirinya dan pamannya yang takut berita Qin Feng akan menyebar dengan cepat dan menyebabkan mereka kehilangan muka, memutuskan untuk segera menikahkan Qin Feng secepatnya. Kebetulan ayah tirinya mempunyai saudara jauh yang bernama Li yang tinggal di desa Siling, Kabupaten Xingyang, Provinsi Gansu, sehingga mereka pun menawarkan Qin Feng kepadanya. Li adalah pria setengah baya yang miskin, tidak mempunyai istri, mengalami kelumpuhan dan cacat sejak kecil, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, dan hanya mengandalkan ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Li menerima tawaran tersebut
dan akhirnya Qin Feng pun dikirim ke Xinjiang untuk dinikahkan, atau lebih tepatnya lagi dijual dengan mahar sebesar 1.000 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah. Mereka tentu saja tidak memberitahukan kepada Li tentang masa lalu Qin Feng agar bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Sebagai perbandingan, pada saat itu, gaji bulanan karyawan di ibu kota Beijing adalah sekitar 200 yuan, sehingga 1.000 yuan adalah jumlah uang yang sangat besar bagi masyarakat pedesaan. 6 bulan setelah pernikahannya, Li akhirnya mengetahui latar belakang Qin Feng yang menyebabkannya sangat marah. Dia merasa telah ditipu karena menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli seorang wanita penghibur, sehingga dia menuntut pengembalian uang. Namun tentu saja tidak mungkin mereka mau mengembalikan uangnya. Karena tidak mau menderita kerugian, dia menjual Qin Feng kepada seorang pria dari desa tetangga yang dipanggil dengan sebutan Tuan Hu sebesar 2.000 yuan atau sekitar 4,2 juta rupiah. Hu dikenal sebagai seorang pembuat onar. Semua orang mengetahui sifatnya yang buruk dan bengis, sehingga tidak ada yang berani menjodohkan putri mereka dengannya. Alasan dia mau mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli Qin Feng yang sudah menjadi istri orang, sudah pernah ditiduri pria lain, adalah karena dia tidak membeli wanita sebagai istri, tapi sebagai mainannya. Dia adalah manusia cabul yang suka melakukan pelecehan terhadap wanita. Dikabarkan setiap beberapa tahun sekali, dia akan mengeluarkan uang untuk membeli seorang wanita untuk dibawa pulang sebagai pemuas nafsunya yang tidak wajar. Setelah berada di rumah Hu, sepasang kaki Qin Feng dibelenggu dengan rantai besi sepanjang 7 hingga 8 meter yang diberi pemberat 5 kg dan diikatkan ke kepala tempat tidur. Dengan cara ini, Qin Feng hanya bisa bergerak dalam jarak tertentu dari rumah, di mana dia makan, minum, tidur, ke toilet, dan melakukan aktivitas ranjang di sana tanpa bisa keluar sejengkal pun dari rumah. Selama lebih kurang dari 2 tahun, dari tahun 1992 sampai 1993, Qin Feng menderita berbagai penyiksaan yang menyimpang dari Hu. Hu yang memiliki kebiasaan minum, setiap kali mabuk, dia akan memukul dan melakukan kekerasan terhadap Qin Feng dengan parah. Karena seringnya terdengar teriakan Qin Feng di malam hari, sehingga membuat para penduduk desa lama-kelamaan menjadi terbiasa, tidak ada yang berani mencampuri urusannya. Qin Feng yang tidak tahan dengan penghinaan dan penganiayaan yang dilakukan Hu, berkali-kali mencoba untuk melarikan diri. Namun sayangnya, dikarenakan lokasinya yang jauh di pegunungan, sehingga Qin Feng tidak mengenal jalan. Selain itu, penduduk desa yang takut terlibat tidak berani membantunya. Akibatnya dia selalu berhasil ditangkap kembali dan mendapatkan pukulan. Pada awal tahun 1994, Qin Feng kembali berusaha melarikan diri. Akan tetapi Hu dan anak buahnya berhasil mengejarnya. Karena kemarahan yang meluap, Hu menyiksa dan bahkan mematahkan kaki kanan Qin Feng dengan menggunakan sebuah tongkat kayu sebagai peringatan, agar dia tidak berani mengulanginya lagi. Beberapa minggu kemudian, Hu yang mengalami kesulitan keuangan memutuskan untuk melakukan bisnis di tempat lain. Namun dia takut Qin Feng akan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, sehingga dia meminta kedua sepupunya yang tinggal di desa yang sama, yang bernama Tang dan Quan, untuk membantunya menjaga Qin Feng secara bergiliran. Seperti pepatah mengatakan, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tang dan Quan yang telah lama mendambakan bisa menikmati tubuh Qin Feng, tentu saja dengan senang hati menerima tugas tersebut. Selama ini mereka hanya memendamnya dalam hati karena takut kepada Hu, sehingga tidak berani bertindak macam-macam. Sepeninggal Hu, kedua pria bejat ini mulai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka melecehkan dan menggilir Qin Feng secara bergantian. Dikarenakan dilakukan setiap hari oleh mereka berdua, Qin Feng pun akhirnya hamil. Tang yang baru saja menjadi duda dan karena kemungkinan itu adalah anaknya, berjanji kepada Qin Feng bahwa dia akan bertanggung jawab akan membayar biaya kompensasi kepada Hu sebagai imbalan atas kebebasannya dan akan menikahinya. Pada akhir tahun 1994,
Jin Feng melahirkan seorang bayi laki-laki prematur untuk keluarga Tang. Ketika Hu kembali ke kampung halamannya untuk merayakan festival musim semi tahun 1995, dia sangat marah mengetahui Jin Feng telah memiliki seorang putra. Tang yang mengetahui kepribadian Hu yang kejam dan brutal sangat ketakutan, sehingga dia bersikeras tidak ada hubungannya dengan anak itu, menyangkal itu adalah anaknya. Hu sangat marah sehingga dia menelanjangi Jin Feng, mengikat tangannya ke belakang dan menggantungnya di pohon yang berada di halaman rumahnya. Dia memukulinya dengan batang besi, menusuk pahanya dengan gunting, mencambuk selangkangannya dengan menggunakan tali pinggang berkali-kali. Dia tidak mempedulikan teriakan minta ampun dari Jin Feng. Dia bahkan menempelkan besi panas ke bagian payudara dan bagian pribadi di antara kedua kakinya Jin Feng. Jin Feng yang tidak tahan dengan semua itu, akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Saat fajar keesokan harinya, Hu yang sedang mabuk berat melepaskan ikatan Lu Jin Feng yang sekarat dan kedinginan, menyeretnya ke dalam rumah dan memukulinya hingga dia pingsan kembali sebelum tertidur dengan nyenyak. Ketika Jin Feng terbangun, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya yang berlumuran darah. Dia kemudian teringat putranya yang baru berusia 2 bulan, sehingga dengan sekuat tenaga, dia berusaha melepaskan ikatan pada tubuhnya. Namun alangkah kagetnya ketika dia mengetahui putranya telah meninggal, dicekik dan dilempar ke tanah oleh Hu. Melihat kondisi putranya membuat Jin Feng sangat sedih, putus asa, dan kehilangan akal sehatnya. Alih-alih pasrah seperti sebelumnya, kali ini dengan seluruh sisa kekuatan yang dimilikinya, dia mengambil sabit pemotong gandum, berjalan menghampiri Hu yang sedang tertidur pulas. Dan dengan kebencian yang ditumpuk selama bertahun-tahun, Jin Feng menebas leher Hu dengan membabi buta, yang menyebabkannya meninggal di saat itu juga. Dengan dendam yang membara, dia membakar rumah Hu sebelum meneruskan niatnya untuk mencari Tang dan Quan yang telah melecehkannya. Namun sayang, sesampainya di sana, dikarenakan tubuh Jin Feng yang kecil dan kurus, sehingga dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghabisi Tang. Tang hanya mengalami luka ringan, sedangkan Jin Feng berhasil diamankan oleh warga setempat sebelum membawanya ke kantor polisi. Kasus ini terdaftar sebagai kasus besar di Kabupaten Xinjiang pada tahun 1995 dan Lu Jin Feng resmi ditahan pada bulan Maret 1995. Di dalam interogasi yang dilakukan terhadapnya, Jin Feng mengakui semua perbuatannya. Pengadilan Menengah Rakyat Kabupaten Xinjiang menyatakan bahwa meskipun Jin Feng menderita kondisi yang tragis dan menyedihkan, namun dia adalah seorang tahanan yang masih berada dalam pengawasan. Metodenya kejam dan berdampak serius terhadap masyarakat. Dia tidak hanya membunuh satu orang, tapi adanya percobaan pembunuhan yang gagal. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan Jin Feng dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati serta dicabut hak politiknya seumur hidup. Upaya banding yang diajukan Jin Feng ditolak dan pada sore hari, tanggal 24 Desember 1995 di kota Xiangyang, ketika staf pengadilan menyerahkan surat putusan kepada Jin Feng, dia terdiam beberapa saat, kemudian menandatangani surat tersebut. Dia tidak lepas kendali, tidak menangis seperti yang dibayangkan orang, dan ketika dibawa ke tempat eksekusi, ekspresinya sangat tenang. Tidak berapa lama setelahnya, di usianya yang baru 20 tahun, Lu Jin Feng dieksekusi oleh regu tembak yang mengakhiri hidupnya yang tragis dan penuh penderitaan sejak kecil. Ada perbedaan pendapat mengenai alasan dia melakukan kejahatan berat. Ada yang menyatakan simpati kepadanya, ada pula yang mengatakan dia pantas dihukum mati. Terdapat berbagai rumor online terkait proses kejahatannya. Ada yang mengatakan bahwa dia mempunyai hidup yang tragis, mengalami segala macam penindasan dan pelecehan sejak muda sampai dewasa. Namun apapun alasannya, jika melanggar hukum, maka dia tetap harus menanggung konsekuensinya. Semua anak terlahir dari seorang ibu, dan ibu merupakan seorang wanita. Karena itu, cukup bayangkan momen terindah bersama ibu, maka kamu akan menghargai seorang wanita.
Ingatlah bahwa wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas sesuka hatimu. Demikianlah cerita tentang Lu Qinfeng yang sejak lahir telah dibenci semua orang karena dianggap sebagai anak pembawa sial bagi seluruh penduduk desa. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah Qinfeng seharusnya diberikan keringanan hukuman karena perlakuan tidak manusiawi yang telah diterimanya? Pelajaran apakah yang bisa kita dapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Menjadi anak yang tidak diinginkan oleh keluarganya dan mendapatkan pelecehan sejak kecil telah membuat dirinya berubah dari anak yang baik, sopan, dan disukai banyak orang menjadi remaja yang labil, suka bergaul dengan anak-anak bandel, dan tidak memiliki kesadaran hukum yang baik. Keinginannya untuk bertemu dengan idolanya dan pertemuannya dengan seorang pria di dunia maya yang ternyata hanya mau menikmati kemolekan tubuhnya saja, serta uang yang hanya sejumlah 200 yuan telah merubah seluruh jalan hidupnya. Inilah kisah tentang seorang gadis cantik yang menjadi salah satu terpidana mati termuda di negara Tiongkok. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Jiangxi, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada pukul 11 siang, tanggal 22 November 2004, Zhang Meifeng yang tinggal di Jalan Shaqiao, Kota Jiujiang, Provinsi Yunnan, dengan cemas menunggu telepon dari keponakannya yang bernama Chang Jialiang, yang sejak pagi pergi ke kota Ruichang untuk mengunjungi keluarga pacarnya yang bernama Song Tan. Jialiang berjanji akan menelpon Meifeng untuk mengabarinya setelah dia tiba di tempat tujuan. Namun sampai siang ini, belum juga ada kabar dari keponakannya. Sekitar pukul 12 siang, Meifeng menerima telepon dari Chang Jiafen, kakak perempuan Jialiang, memberitahu tantenya tersebut bahwa Jialiang telah diculik orang dan meminta tebusan sebesar 3.000 yuan atau sekitar 6,3 juta rupiah. Setelah mendengar kabar tersebut, Meifeng yang khawatir akan keselamatan keponakannya, segera pergi ke kantor kepolisian kota Ruichang untuk melaporkan kasus tersebut. Apakah yang telah terjadi kepada Chang Jialiang? Apakah penculikannya ada hubungannya dengan pacarnya yang bernama Song Tan? Lahir di keluarga petani biasa pada tanggal 6 Juni 1986, Song Tan atau dikenal sebagai Song Tan Tan sejak kecil tinggal dan dibesarkan di desa Yanpan, kota praja Nanyang, kota Ruichang, Provinsi Jiangxi. Ketika masih kecil, Song Tan adalah anak yang cerdas, imut, cantik, dan sangat ceria. Namun sayangnya kehidupan masa kecilnya tidak bahagia. Ayah Song Tan bekerja sebagai tukang batu, dan ibunya adalah seorang petani. Dengan penghasilan yang kecil, membuat kehidupan perekonomian mereka sangat sulit. Orang tua Song Tan adalah tipikal orang tua pedesaan yang lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Mereka menganggap anak perempuan tidak berguna, sehingga sejak Song Tan lahir, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Penderitaannya semakin besar setelah adik laki-lakinya lahir. Kedua orang tuanya sangat bahagia, sehingga seluruh kasih sayang dicurahkan kepada adiknya. Walaupun Song Tan sangat pandai dan prestasi akademiknya sangat memuaskan, namun sejak orang tuanya memiliki seorang putra, setelah Song Tan tamat SD, mereka tidak lagi mengizinkannya melanjutkan sekolah dan menyuruhnya untuk membantu menjaga adiknya tersebut. Di usianya yang masih sangat muda, setiap hari Song Tan harus melakukan pekerjaan rumah yang melelahkan, mengurus adiknya yang masih kecil, mencuci piring dan pakaian, serta semua pekerjaan kasar lainnya. Mendapatkan perlakuan yang berbeda, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tentu saja mempengaruhi mental dan psikologis yang tidak akan pernah bisa dilupakannya seumur hidup. Setelah adiknya beranjak dewasa dan sudah tidak perlu diurus lagi olehnya, barulah Song Tan memiliki sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Dia mulai bisa bermain di luar seperti anak-anak lain pada umumnya, mulai memiliki banyak teman. Namun dikarenakan dari pagi sampai siang hari, sebagian besar anak-anak di sekitarnya pergi bersekolah,
sehingga dia hanya bisa menunggu mereka selesai sekolah dulu, barulah bisa bermain bersama. Sambil menunggu teman-temannya pulang, dia sering berkeliaran di sekitar desa bermain sendirian. Suatu ketika, ada seorang guru yang dipanggil dengan nama Guru Song yang mengajar di sebuah sekolah menengah di kota Praja Nanyang, menghampiri Song Tan yang kala itu sedang bermain di dekat kantin sekolahnya. Guru Song bertanya, kenapa dia tidak bersekolah, dan setelah diberi penjelasan oleh Song Tan, guru itu berpikir sejenak. Kemudian dia membelikan Song Tan makanan ringan dan mengatakan bahwa dia bisa mengajari Song Tan, tapi dia harus mengikutinya untuk belajar di rumahnya. Song Tan yang kala itu masih berusia 13 tahun, dengan polos dan tanpa merasa curiga sama sekali, mengikuti guru tersebut pulang ke rumahnya. Tapi sayangnya, Guru Song yang bejat tersebut bukan mengajari Song Tan tentang ilmu pengetahuan, membaca maupun berhitung. Namun setibanya di rumah, dia membawa Song Tan masuk ke dalam kamar, membaringkannya di tempat tidur dan melecehkannya. Walaupun tidak mengerti, namun Song Tan secara naluriah tentu saja berusaha menolaknya. Tapi Guru Song yang telah dipenuhi dengan nafsu birahi setelah melihat tubuh Song Tan yang padat berisi, mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat dan nanti setelah selesai, dia akan memberikan uang kepada Song Tan agar dapat membeli makanan yang disukainya. Dan akhir kata, keperawanan Song Tan pun direnggut olehnya, oleh seorang guru yang lebih keji dari seekor binatang buas. Hari-hari berikutnya, Song Tan kembali dibohongi dengan mengatakan akan meninjau ulang pelajaran yang diberikan kemarin kepadanya. Dan dengan imbalan uang saku, dia kembali membawa Song Tan ke rumahnya. Dan tentu saja, setiap ada kesempatan dengan alasan yang lebih kurang sama, Song Tan berkali-kali dilecehkan olehnya. Sayangnya Song Tan dengan naif malah berpikir bahwa dia adalah guru yang selalu memperlakukannya dengan baik, yang memberikan dia uang dan juga jajanan setiap kali mereka selesai belajar. Suatu hari, di bulan Oktober 1999, Ibu Song Tan memintanya agar mengantarkan pakaian ke rumah tantenya. Dengan hati gembira, Song Tan pun segera berangkat ke rumah tantenya. Namun sesampainya di sana, ternyata dia hanya bertemu dengan Paman Chow yang baru saja pulang ke rumah, sedangkan tantenya sedang berada di luar. Pamannya memandangi wajah cantik dan tubuh proporsional Song Tan dengan penuh gairah, sehingga dia menyuruh Song Tan masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan kemudian berusaha melecehkannya. Awalnya Song Tan berpikir bahwa pamannya ini mau mengajarinya seperti Guru Song, namun kali ini perbuatan pamannya sangat kasar. Song Tan mengalami penganiayaan, sehingga setelah selesai, dia segera pergi dari sana sambil menangis. Saat Song Tan berjalan pulang sambil menangis, menahan rasa sakit di tubuhnya, dia bertemu dengan kakeknya yang sangat menyayanginya. Ketika ditanya oleh kakeknya mengapa dia menangis, selain menceritakan apa yang telah dilakukan oleh pamannya, dia juga memberitahukan kepada kakeknya tentang perbuatan Guru Song. Bisa dibayangkan betapa kaget dan sedihnya kakek Song Tan mengetahui apa yang telah terjadi kepada cucu tercintanya. Dia segera membawa Song Tan ke kantor polisi untuk melaporkan kedua penjahat mesum tersebut. Polisi segera mengambil tindakan dan mengumpulkan semua bukti yang ada, termasuk visum terhadap Song Tan. Setelah memiliki cukup bukti, kedua orang manusia bejat tersebut ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara, masing-masing 9 tahun untuk Guru Song dan 8 tahun untuk pamannya Song Tan. Setelah kejadian tersebut, Song Tan yang ceria dan lincah berubah menjadi anak yang pendiam. Selain itu, para penduduk desa yang mengetahui kejadian tersebut bukannya memberikan dukungan moral kepadanya, malah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan gunjingan. Hal itu mempengaruhi pandangan kedua orang tuanya yang menganggapnya sebagai anak pembawa sial. Ibunya bahkan menganggapnya kotor. Bagaimana mungkin kelak dia bisa mendapatkan seorang suami yang mau menerima dirinya, menerima segala kekurangannya tersebut. Sebagai akibat dari semua perlakuan keluarga dan juga para penduduk desa, Song Tan yang dulunya dikenal sebagai anak yang sopan, baik, dan disukai banyak orang, kini tumbuh menjadi remaja pemberontak yang suka bergaul dengan para anak-anak bandel, belajar merokok, dan juga mabuk-mabukan.
Pada bulan Juli 2003, Song Tan yang kala itu berusia 17 tahun diperkenalkan oleh kerabatnya untuk bekerja di sebuah hotel di kota Ruichang. Namun dikarenakan usianya yang masih muda, masih senang bermain, dia tidak betah dan hanya bekerja sebentar saja di sana sebelum memutuskan untuk berhenti. Dia beberapa kali mencoba mencari pekerjaan, namun dikarenakan latar belakang pendidikannya yang rendah, dia hanya bisa mendapatkan pekerjaan kasar dengan gaji yang rendah. Song Tan tidak pernah berlama-lama bekerja di satu tempat dan selalu berpindah-pindah tempat. Pada awal abad ke-21, internet mulai merambah di hampir seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di negara Tiongkok. Begitu juga di kota Ruichang, mulai banyak bermunculan warnet dan kafe internet dengan berbagai konsep untuk menarik hati para pelanggannya. Saat itu pengelolaan warnet belum begitu ketat, sehingga banyak anak di bawah umur masih bisa mengakses internet dengan bebas. Seperti anak remaja lainnya, Song Tan juga mulai tertarik dan bahkan kecanduan dengan dunia internet. Setiap kali ada uang, dia selalu nongkrong di warnet, menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game dan chatting di dunia maya. Saat bermain game online dan chatting, dia menggunakan nickname atau nama samaran Rainy Sister. Dia bertemu dan berteman dengan banyak pria di dunia maya, mengobrol dengan mereka, dan bahkan lambat laun mulai menyukai satu sama lainnya. Namun tentu saja itu hanyalah cinta semu belaka yang tidak akan bertahan lama, sehingga dia sering bergonta-ganti pacar online. Pada musim panas tahun 2004, Song Tan bertemu dengan seorang netizen di sebuah platform media sosial yang menggunakan nama samaran Romantic Beggar. Nama aslinya adalah Chang Chialiang yang lahir pada tahun 1983 di kota Chiuchiang, Barat Laut, Provinsi Jiangxi. Chialiang yang berusia 21 tahun kala itu bekerja di sebuah perusahaan elektronik di kota Chiuchiang. Song Tan tertarik dan penasaran dengan nama samaran Chialiang yang dipikirnya unik dan lucu. Bagaimana bisa ada orang yang menyebut dirinya pengemis yang romantis? Chialiang sangat pandai dalam berbicara dan humoris. Dia sering mengutarakan kata-kata yang bisa membuat Song Tan senang. Setelah melakukan obrolan yang intens dan bertukar foto, mereka berdua pun saling suka dan memutuskan untuk berpacaran. Song Tan adalah penggemar atlet terkenal Liu Xiang dan selalu ingin bertemu dengan idolanya tersebut. Setelah mengetahui Liu Xiang akan mengadakan fan meeting di kota Chengdu, Provinsi Sichuan, Song Tan pun berencana pergi ke sana untuk melihat idolanya tersebut. Tapi dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli tiket ke kota Chengdu, sehingga dia memberitahukan hal tersebut kepada Chialiang dan bermaksud untuk meminjam uang 200 yuan atau sekitar Rp420.000 kepadanya. Chialiang setuju dan berjanji akan meminjamkan uang. Namun untuk bisa memberikan uang tersebut, Chialiang meminta agar Song Tan datang menemuinya. Dengan perasaan senang dan bahagia, akhirnya keinginan untuk bertemu idolanya bakalan terwujud. Song Tan pun langsung berangkat ke tempat Chialiang di kota Chiuchiang. Namun setelah sampai di sana, Chialiang tidak menyebut soal uang. Dia hanya mengajak Song Tan jalan-jalan, makan, dan berbelanja. Setelah itu, dia malah mengajak Song Tan untuk menginap di hotel terpencil bersamanya. Song Tan yang merasa bahwa Chialiang adalah pacarnya dan juga dia mau meminjamkannya uang, akhirnya hanya menuruti keinginannya dan mereka pun check-in di hotel. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Chialiang malah mengatakan bahwa sebenarnya saat itu dia sedang memiliki masalah keuangan, sehingga untuk sementara tidak dapat membantu Song Tan dan menyuruhnya untuk bersabar dan pulang terlebih dahulu. Dengan perasaan kecewa, Song Tan tidak punya pilihan lain, terpaksa pergi dari sana dan balik kembali ke kota Ruichang. Setelah tiba di Ruichang, Song Tan berhasil juga meminjam uang 200 yuan dari teman lainnya. Namun dia berharap pacarnya tersebut mau memberikannya pinjaman, sehingga dia bisa segera mengembalikan uang temannya tersebut. Chialiang menyatakan kesediaannya untuk memberikannya pinjaman, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan membelikan Song Tan satu set pakaian yang bagus agar dia bisa mengenakannya saat bertemu idolanya nanti. Song Tan yang polos tentu saja sangat senang mengetahui hal tersebut dan beberapa kali datang menemui Chialiang.
Namun seperti juga sebelumnya, Chia Liang selalu mengelak dengan berbagai alasan. Jangankan membelikannya baju, uang yang dijanjikannya juga tidak pernah diberikan kepadanya. Setiap kali bertemu, Chia Liang hanya mengajaknya jalan-jalan dan kemudian mampir ke hotel untuk melakukan hubungan dewasa. Hari demi hari berlalu, waktu fan meeting terhadap idolanya sudah semakin dekat. Uang yang dipinjam dari temannya juga sudah hampir habis dipakai untuk pergi bolak-balik bertemu Chia Liang. Song Tan berusaha menelpon dan mendesak agar Chia Liang segera memberikannya uang, namun dia terus-menerus menunda dengan berbagai alasan. Hingga waktu fan meeting lewat, Song Tan tidak pernah mendapatkan uang dan juga baju yang dijanjikannya. Song Tan merasa dia telah dibohongi mentah-mentah oleh Chia Liang yang ternyata hanya menginginkan tubuhnya saja. Karena kemarahan yang tak tertahankan, gadis berusia 18 tahun itu membuat keputusan yang mengejutkan. Pada pagi hari, tanggal 21 November 2004, Song Tan pergi ke warnet dengan tujuan untuk mencari bantuan dari teman-teman online-nya. Seorang temannya memperkenalkannya dengan seorang pria yang bernama Si Paushin. Paushin yang lahir pada tanggal 8 Januari 1986, berasal dari desa Nianfeng, kota Praja Hongxia, kota Ruichang, provinsi Jiangxi. Setelah tamat sekolah menengah pertama, dia tidak melanjutkan sekolahnya dan bekerja di bagian pengelasan selama beberapa tahun. Setelah kehilangan pekerjaannya pada tahun 2004, dia sementara ini menjadi pengangguran, belum mendapatkan pekerjaan baru lagi. Siang itu Paushin menerima pesan dari Song Tan yang mengajaknya bertemu di kontrakan Paushin untuk membahas tentang perlakuan yang diterimanya dari Chia Liang dan meminta bantuan kepadanya. Setibanya di sana, setelah Song Tan mengutarakan semuanya, Paushin pun bersedia membantunya. Mereka berdua kemudian segera menyusun dan mendiskusikan rencana apa yang akan mereka lakukan. Sesuai rencana, Song Tan akan pergi menemui Chia Liang dan membujuknya agar datang ke kota Ruichang, dan nantinya Paushin akan berpura-pura berperan sebagai mantan pacar Song Tan. Mereka akan menahan Chia Liang dan meminta uang tebusan kepada keluarganya sebesar 3.000 yuan atau sekitar 6,3 juta rupiah. Song Tan akan mengambil 2.000 yuan atau sekitar 4,2 juta rupiah sebagai bagiannya, yang akan digunakannya untuk belajar mengemudi mobil. Dan sisa 1.000 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah akan diberikan kepada Paushin. Malam itu Paushin mengendarai sepeda motornya menuju ke pabrik rakyat Ruichang untuk menemui kedua temannya yang bekerja di pabrik tersebut yang bernama Liu Wen dan Xia Yongchu yang kala itu masih berusia 16 tahun. Liu Wen yang lahir pada tanggal 16 April 1988 berasal dari Kabupaten Yutu, Provinsi Jiangxi. Sedangkan Xia Yongchu berasal dari kota Ruichang yang lahir pada tanggal 28 Juli 1988. Paushin menceritakan tentang rencananya bersama Song Tan dan meminta bantuan kepada mereka. Walaupun mereka berdua tidak mengenal siapa Song Tan dan tidak memiliki dendam terhadap Chia Liang, namun dikarenakan yang meminta bantuan adalah teman mereka, Paushin, sehingga mereka langsung menyetujuinya begitu saja. Pada tanggal 22 November 2004 pagi, mereka bertiga membawa sebilah parang dan pipa baja dan berkumpul di rumah kontrakan Paushin menunggu kedatangan Song Tan dan Chia Liang. Sementara itu, pada saat yang sama, Song Tan pergi menemui Chia Liang di kota Jiujiang dan memintanya agar datang ke kota Ruichang karena orang tua Song Tan ingin menemuinya. Mereka sepakat untuk bertemu di warnet Good Times di kota Jiujiang pada pukul 15 sore. Malam itu Song Tan pergi ke rumah Chia Liang dan menginap di sana. Ayah dan tante Chia Liang yang bernama Chang Meifeng berada di rumah saat itu. Namun mereka tidak terkejut karena sudah mengetahui hubungan mereka berdua dan pernah beberapa kali bertemu dengan Song Tan sebelumnya. Sekitar pukul 8 pagi keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke Ruichang untuk menemui orang tua Song Tan. 2 jam kemudian mereka pun sampai di rumah kontrakan Paushin. Sesuai dengan rencananya, Song Tan kemudian membawa Chia Liang ke rumah kontrakan Paushin. Chia Liang yang belum pernah pergi ke rumah Song Tan tidak mengetahui bahwa itu bukanlah rumah orang tua Song Tan.
Sesampainya di sana, Song Tan mengetuk pintu beberapa kali, namun tiada jawaban sama sekali. Sementara Pausin yang berada di dalam rumah dan mengetahui kedatangan mereka berdua, sesuai dengan rencana, sengaja tidak mau membukakan pintu. Setelah beberapa saat, Song Tan memberitahu Chia Liang bahwa orang tuanya sedang tidak berada di rumah, mungkin sedang ada urusan lain, sehingga dia pun mengajak Chia Liang untuk pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Saat Song Tan dan Chia Liang berjalan tidak terlalu jauh, tiba-tiba Pausin dan kedua temannya keluar dari rumah, mengejar dari belakang dan mengepung mereka berdua. Saat itu Liu Wen memegang sebuah pipa baja dan Xia Yongchu membawa sebilah parang di tangannya yang membuat Chia Liang ketakutan. Pausin berpura-pura menjadi mantan pacar Song Tan dan mengatakan bahwa Chia Liang telah merebut Song Tan darinya, sehingga dia menyuruh Chia Liang untuk ikut dengannya. Mereka kemudian menggiring Chia Liang ke sebuah kandang sapi yang berada di dekat samping pabrik rakyat Luichang. Pausin mengatakan bahwa Song Tan berhutang 6.000 yuan atau sekitar 12,6 juta rupiah kepadanya dan menyuruh Chia Liang untuk membayarnya hari itu juga. Chia Liang yang mulai merasa adanya gelagat tidak beres, mulai menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Song Tan dan juga dia memang tidak mempunyai uang sebanyak itu, menolak permintaan Pausin dengan keras. Mendapatkan penolakan membuat Pausin marah. Dia menendang perut Chia Liang berkali-kali, membuatnya tersungkur ke tanah. Ketika digeledah, Pausin hanya menemukan selembar kartu identitas dan uang tidak lebih dari 30 yuan saja, atau sekitar 63.000 rupiah di dompet Chia Liang, sehingga membuatnya kecewa. Dia kemudian memberikan ponselnya kepada Chia Liang dan menyuruhnya untuk menelpon keluarganya agar segera mengirimkan uang sebesar 3.000 yuan kepadanya. Chia Liang pertama kali menelpon kepada kakak kandungnya yang bernama Chang Jiafen, memberitahukan kepadanya bahwa dia telah diculik dan memintanya untuk segera membayar uang tebusan sebesar 3.000 yuan. Pausin menambahkan bahwa jika Jiafen tidak mengirim uangnya, maka dia tidak akan dapat melihat adiknya lagi. Jiafen yang saat itu sedang bekerja tidak berdaya dan segera meminta bantuan kepada Chang Meifeng, tante mereka. Chang Meifeng yang terkejut mendengar hal itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada kantor kepolisian kota Ruichang. Chia Liang yang takut akan kembali dipukul oleh Pausin dan teman-temannya berinisiatif mengatakan bahwa bosnya yang bermarga Hu masih berhutang 1.000 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah kepadanya. Saat pertama kali ditelepon, bos Hu awalnya berjanji akan segera mengirimkan uang tersebut. Namun setelah dia mendengar kabar dari Jiafen bahwa mereka telah menelpon polisi, dia pun membatalkan niatnya untuk mengirimkan uang. Bos Hu malah memberitahukan kepada Pausin bahwa keluarga Chia Liang telah melakukan pelaporan polisi dan memintanya untuk tidak mengirimkan uang. Mendengar kabar tersebut membuat mereka berempat marah dan memutuskan untuk menyingkirkan Chia Liang, karena andai dilepaskan, mereka pasti tidak akan selamat karena Chia Liang pasti akan melaporkan mereka semua. Sekitar pukul 14 siang, tanggal 22 November 2004, mereka menyewa sebuah mobil van dan membawa Chia Liang ke kota Praja Hongxia, kota Ruichang. Sesampainya di sebuah area terpencil dan sunyi, dengan rumput yang setinggi manusia, Pausin mengikat seutas tali ke leher Chia Liang dan menariknya sekuat tenaga. Xia Yongchu kemudian datang membantunya, dan dengan sebuah parang, dia membuat luka di leher Chia Liang yang membuatnya kehilangan nyawanya di saat itu juga. Mereka membuangnya ke semak-semak dan menutupi tubuhnya dengan jerami sebelum melarikan diri dari sana secepat mungkin. Sekembalinya ke Ruichang, Pausin membuang tali yang digunakannya ke dalam danau. Kemudian keempat orang itu menginap di rumah teman Pausin yang bernama Si Weilun. Pausin membungkus parang dan pipa baja dengan sepotong pakaian dan meminta Weilun untuk menyembunyikannya. Pada sore hari, tanggal 25 November 2004, karena takut ketahuan, mereka berempat naik bus jarak jauh menuju ke kota Tongquan di provinsi Guangdong. Di sisi lain, polisi yang mendapatkan laporan dari keluarga Chang segera bertindak cepat untuk menyelidiki kasus tersebut. Awalnya mereka sedikit bingung dengan motifnya, karena penculikan biasanya menyasar orang kaya, namun Chia Liang bukan berasal dari keluarga kaya.
Polisi kemudian menyebarkan foto Chiaoliang ke berbagai hotel, warnet, lokasi konstruksi, dan tempat-tempat keramaian di seluruh pelosok kota Ruichang. Usaha polisi tidak sia-sia. Pada tanggal 2 Desember 2004, seorang wanita dari salon kecantikan mengatakan kepada polisi bahwa ada seorang pria pengangguran yang menceritakan tentang Chiaoliang kepadanya. Pada tanggal 5 Desember 2004, polisi akhirnya berhasil menemukan pria tersebut di sebuah warnet dan berhasil menahannya. Pria itu tak lain adalah Si Weilun yang membantu Pausin menyembunyikan alat kejahatan di rumahnya. Di bawah interogasi polisi, Weilun akhirnya mengakui semuanya dan menceritakan apa yang diketahuinya. Setelah menggeledah rumahnya dan menyita parang dan pipa besi sebagai barang bukti, polisi kemudian melanjutkan penyelidikan ke kontrakan Pausin. Namun sayangnya rumah itu kosong dan tidak ditemukan bukti lainnya di sana. Keesokan harinya, pada tanggal 6 Desember 2004, Liu Wen dan Xia Yongchu yang melarikan diri ke provinsi Hubei berhasil ditangkap di sebuah warnet di kota Wuxie. 2 hari kemudian, pada tanggal 8 Desember 2004, Song Tan ditangkap di kota Tongquan, provinsi Guangdong, dan keesokan harinya, polisi juga berhasil menemukan dan menangkap Pausin di kota yang sama. Pada tanggal 1 Maret 2005, Pengadilan Menengah Rakyat Qiujiang mulai menyidangkan kasus pembunuhan Zhang Chiaoliang. Keluarga Zhang juga mengajukan gugatan perdata, menuntut keempat terdakwa membayar biaya kompensasi kematian, biaya pemakaman, dan biaya lainnya. Selama persidangan berlangsung, Song Tan dan Pausin saling menuduh dan mengalihkan tanggung jawab. Song Tan mengatakan bahwa dia tidak mengundang kedua teman Pausin dan tidak berniat untuk menghilangkan nyawa Chiaoliang. Semua itu dilakukan oleh Pausin dan kedua temannya. Dia sama sekali tidak terlibat dalam kematian Chiaoliang. Sementara Pausin membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan secara terencana, semua atas instruksi yang diberikan oleh Song Tan. Status dan perannya dalam kasus tersebut hanyalah sebagai pelengkap saja. Otak di balik semua itu adalah Song Tan. Pada tanggal 18 Agustus 2005, Pengadilan Menengah Rakyat Qiujiang memberikan putusan tingkat pertama sesuai dengan hukum yang berlaku. Song Tan dan Si Pausin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dan dicabut hak politiknya seumur hidup, serta perampasan semua harta benda pribadinya. Liu Wen dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda 2.000 yuan atau sekitar 4,2 juta rupiah. Sedangkan Xia Yongchu dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda 1.000 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah. Keempat terdakwa juga diharuskan memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebesar 73.486,8 yuan atau sekitar 155 juta rupiah. Song Tan dan Pausin menolak keputusan pengadilan tersebut dan berusaha mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Jiangxi. Namun pada tanggal 16 September 2005, Pengadilan Tinggi menolak banding mereka dan mengeluarkan putusan akhir yang menguatkan putusan awal. Ketika ditanya oleh wartawan yang menemuinya sebelum eksekusi dilakukan, apa pesan terakhirnya, Song Tan berkata, "Hao Hao Chuoren," yang berarti, jadilah orang baik. Pada sore hari, tanggal 28 September di tahun yang sama, 3 hari menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Negara Tiongkok, di usianya yang ke-19, sebutir timah panas mengakhiri hidup Song Tan. Di luar Chiaoliang bersalah atau tidak, tindakan Song Tan dan teman-temannya tetaplah tidak dapat dibenarkan secara hukum. Andai orang tuanya lebih memberikan perhatian kepadanya, tidak putus sekolah lebih awal, dan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, tidak mendapatkan pelecehan, tidak dikucilkan oleh masyarakat, mungkin Song Tan akan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dan tentu saja jalan hidup yang jauh berbeda daripada yang dipilihnya sekarang. Hidup itu seperti secarik kertas kosong. Cara menulis hidupmu sendiri sepenuhnya terserah padamu. Namun justru karena kertas kosong itulah kamu mudah terpengaruh. Kamu dapat menuliskan kalimat apapun di atasnya, baik maupun buruk. Pilihan selalu ada di tanganmu. Pikirkanlah baik-baik tentang bagaimana kamu akan mengisi kehidupanmu.
karena tidak semua kalimat yang telah ditulis akan dapat dihapus. Bahkan andai kamu menulis dengan pensil, bisa dihapus, tapi selamanya akan membekas. Berhati-hatilah dalam menjalani hidup. Semua yang kamu lakukan akan menentukan takdirmu. Sebelum ruang kosong di kertasmu habis, gunakanlah dengan bijaksana. Pastikan tak berujung penyesalan mendalam di kemudian hari, karena jatah kertasmu hanya selembar. Demikianlah cerita tentang Song Tan yang sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan bahkan penderitaannya bertambah parah lagi setelah dia berusia 13 tahun. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah Song Tan pantas diberikan kesempatan kedua agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik kelak? Pelajaran apakah yang kira-kira bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!